Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tawarikh 10 ayat 13 yang berbunyi, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah jalani hidup yang tidak terjebak dalam penyembahan berhala. Israel sebagai umat pilihan Allah Yahweh adalah bangsa maupun pilihan Allah yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Tuhan Allah Yahweh itu sendiri. Mereka menjadi objek curahan kasih sayang Tuhan Allah. Meskipun umatnya itu selalu mengecap akan kebaikan Tuhan dan akan pertolongannya, akan tetapi mereka suka sekali memberontak terhadap Tuhan dan tidak lagi setia kepadanya. Salah satu contoh perbuatan mereka yang menyakiti hati Tuhan adalah bahwa mereka diperhadapkan kepada masalah yang tidak lagi meminta petunjuk kepada Tuhan Allah Yahweh, Allah Israel itu, tetapi malah meminta petunjuk kepada peramal. Padahal Tuhan Allah Yahweh itu sendiri sudah memperingatkan dengan keras, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Ulangan 18 ayat 10 dan 11 yang disebutkan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Raja Saul selaku pemimpin umat Israel, raja yang pertama Israel itu justru melanggar peringatan Tuhan Allah Yahweh. Ketika orang Filistin berperang melawan orang Israel, Raja Saul mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan saat takut, Raja Saul bukannya untuk mencari petunjuk dari Tuhan Allah Yahweh itu sendiri, namun malah meminta pertolongan yang sungguh-sungguh sangat mendukakan hati Tuhan. Dia melakukan kesalahan yang sangat fatal dengan meminta petunjuk kepada seorang perempuan pemanggil arwah, di mana sudah diingatkan oleh firman Tuhan yang dituliskan di dalam Imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka, akulah Tuhan. Mempercayai arwah peramal, dukun, atau orang pintar artinya bahwa kita menajiskan diri dengan penyembahan berhala dan bersepakat dengan kuasa iblis itu, penguasa kegelapan. Banyak orang yang lebih percaya kepada dukun, peramal, atau paranormal daripada kepada Tuhan Allah pencipta dan sang pemilik atas diri kita umat manusia ini. Ketika usaha atau bisnis sedang sepi, ketika belum mendapatkan jodoh, supaya karir cepat menanjak, orang rela mengeluarkan uang untuk meminta petunjuk kepada dukun, kepada arwah, kepada paranormal,
agar mendapatkan pertolongan secara instan. Mereka tidak sadar bahwa saat itu pula mereka sedang masuk ke dalam perangkap dan jerat dari kuasa kegelapan iblis itu sendiri. Penyembahan berhala adalah suatu dosa besar dan kekejian di mata Tuhan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih kalau firman Tuhan hari ini membuat kami harus merenungkan dalam-dalam kembali bahwa ketika kami harus menjalani hidup sebagaimana yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, yang sedang kami lakukan, yang akan kami lakukan, mampukan kami Bapa, supaya kami jangan terjebak dalam penyembahan berhala, dalam bentuk apapun juga, terutama di dalam mengandalkan kuasa-kuasa lain selain kuasa-Mu. Oleh sebab itu Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus kami mohon, bentuklah kami terus, ubahlah kami dari sikap mengandalkan arwah atau kuasa kegelapan, kuasa iblis itu, untuk menjadi tetap setia, patuh, dan taat dengan kokoh kuat hanya kepadamu saja. Dan itu semua dimungkinkan oleh kuasa Roh Kudus yang akan terus menguasai hati, akal, pikiran, dan perasaan kami, yang boleh kami tunjukkan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kami sehari-hari. Terutama di dalam melawan kuasa sakit penyakit apapun juga yang saat ini sedang menyerang, yang sedang melanda hidup kami. Mohon Tuhan campur tangan. Kami percaya mujizat kesembuhan-Mu terjadi pada diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.